Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah, selalu kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kenikmatan dari Allah sempurnalah segala kebaikan-kebaikan, sempurnalah segala amalan-amalan kebajikan, yang mana terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatannya kepada kita berupa kenikmatan keimanan, keistiqamahan, sehingga kita dapat melanjutkan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan ini, bulan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, kebaikan, keutamaan dan keistimewaan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk selalu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah tambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain, karena Allah telah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kata Allah, Allah berikan nikmat lagi yang lain, lagi dan lagi. Begitu juga selalu salawat dan salam kita panjatkan, kita junjungkan kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga-keluarganya dan kepada para sahabat-sahabatnya, tidak terkecuali satupun dari mereka, karena semua telah Allah ridai, sebagaimana Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka dan mereka semua telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas dan mengkaji lanjutan daripada pembahasan kita, yaitu Siratun Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita ketahui bahwasannya di setiap Sabtu pekan pertama ba'da subuh di bulan-bulan biasanya kita akan membahas dan mengkaji Siratun Nabawiyah, karena khususnya di bulan yang istimewa ini, yaitu bulan Ramadan, dipindahkan jadwal kajian khusus bulan Ramadan di hari Rabu ba'dal asar menjelang berbuka puasa. Maka insyaallah kita jadikan lanjutan dari Sabtu pekan pertama ba'da subuh yang dipindahkan di ba'da atau ba'dal asar di hari Rabu. Naam, barakallahu fiik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan di pertemuan yang lalu, yang mana kita masih membahas pembahasan tentang bagaimana terbentuknya kota Mekah Al-Mukarramah, yang mana sudah kita sampaikan di awal bagaimana kaitannya dengan Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian diberikan dua keturunan, yaitu Ismail dan juga Nabi Ishaq alaihissalam, yang kedua-duanya adalah Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga sudah sampaikan di pertemuan yang lalu bagaimana Nabi Ibrahim kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa diberitahu apa sebabnya dan kenapa, hanya diperintahkan untuk berjalan menuju ke tempat yang bibakatil mubarak, disebutkan oleh Allah tempat yang sudah memang akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat yang diberkahi, yang akan dibangun di atasnya Ka'bah, Baitullahil Ka'bah, yang mana Baitullahil Ka'bah ini memang sudah dibangun oleh Nabi Adam, Nabi yang pertama. Tetapi kita tahu ketika Allah Subhanahu wa taala meluapkan air bah di zamannya Nabi Nuh,
yang mana semuanya naik ke dalam kapalnya Nabi Nuh dan semuanya binasa yang tidak naik ke kapalnya Nabi Nuh, termasuk di situ juga Ka'bah Baitullah yang sudah dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam juga ikut hancur dan sisalah tinggal pondasi-pondasinya yang kemudian akan dibangun kembali oleh Nabi Allah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam berserta anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dan kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim beserta istrinya Hajar yang mana pada saat itu baru melahirkan Nabi Ismail yang masih bayi, masih berwarna merah, ditinggalkan di tempat yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, yaitu di satu lembah dzi zar'in. Sudah kita sampaikan dzi dalam bahasa Arab apabila ditambahkan kata dzi maka itu menunjukkan makna yang sangat artinya sangat-sangat tidak ada kehidupan sama sekali lembah tersebut, yaitu di tempat di baitil, di tempat yang akan Allah bangun nanti, rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istrinya Hajar. Maka dibawalah, dan istrinya Hajar adalah wanita yang salehah yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Ibrahim adalah seorang suami yang saleh yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ditinggalkanlah mereka berdua, Hajar dan anaknya Ismail, di tempat yang sudah kita sampaikan tadi yang sangat-sangat tidak ada kehidupan di dalamnya, yaitu satu lembah yang akan dibangun di situ rumah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bertanya, Hajar mentaati Allah Subhanahu wa taala. Beginilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau itu datangnya dari Allah, datangnya dari Rasulullah, datangnya dari syariat Islam, yang datang di situ dalil jelas Al-Qur'an dan hadis, maka tidak ada pertanyaan-pertanyaan. Begitulah sikap seorang muslim. Tetapi yang harus dia jawab apa? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar, kami taat ya Allah, kita kerjakan, kita amalkan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu," kerjakan saja. Kalau memang itu datangnya dari Allah, datangnya dari Rasul, kerjakan. Yang jelas semua tidak akan pernah Allah sia-siakan. Lihat, perhatikan kisahnya Hajar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan kepada Hajar dan kepada anaknya Nabi Ismail pahala yang begitu banyak sampai hari kiamat karena modal cuma dengar dan taat. Begitu seharusnya sikap kita seorang muslim. Kalau mampu kita pikirkan kenapa Allah suruh ini, kenapa Allah perintahkan begini, kenapa Allah larang begini. Kalau mampu kita pikirkan, kita tahu apa alasan dan hikmahnya, alhamdulillah, itu keutamaan dari Allah. Tapi kalau nggak mampu, sudah tugas kita dengar taat. Kata baginda Nabi Muhammad, "I'malu," kerjakan saja. Nah, perhatikan, Hajar istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditinggalkan oleh suaminya Ibrahim alaihissalam tanpa bertanya, hanya mengatakan dan memastikan saja, Allahu amaraka bihada, wahai suamiku, wahai Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah yang suruh kamu berbuat seperti ini, tinggalkan kami di lembah yang tidak ada kehidupan, cuman hanya bermodal beberapa kantong air dan makanan. Nabi Ibrahim cuman mengangguk. Maka perhatikan, seorang wanita memiliki anak bayi yang baru dilahirkan. Lam yudayyi'anallahu abada. Kalau memang Allah yang memerintahkanmu, wahai suamiku, wahai Nabi Allah, pergilah. Allah tidak akan pernah mensia-siakan kamu. Subhanallah. Begitu seharusnya sikap kita seorang muslim beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nggak cukup dengan mengatakan aku beriman, aku mencintai Allah, ikhlas untuk Allah, tapi buktikan dengan perbuatan, buktikan dengan amalan. Kalau Allah katakan A, maka kerjakan A. Jangan lagi tunda-tunda, jangan lagi tanya-tanya, jangan lagi tunggu-tunggu. Perhatikan Hajar. Tidak akan Allah sia-siakan kami. Pergilah engkau wahai suami. Berangkatlah Nabi Ibrahim alaihissalam, meninggalkan Hajar dan anaknya tanpa ada alasan, karena memang tidak disebutkan oleh Allah alasannya apa. Dan kalau memang tidak ada pemberitahuan dari Allah, tidak boleh kita bertanya.
Kita tugasnya hanyalah mengamalkan dan siap mempertanggungjawabkan. Bukan Allah yang ditanya kenapa dia memerintahkan. Nah, ini harus kita tahu. Posisi kita sebagai hamba dengan posisi Allah sang pencipta itu beda. Terkadang ada orang begitu. Kenapa ya? Apa kok bisa ya? Kenapa dilarang ya? Kerjakan aja dulu, nanti kalau tahu kenapa alasannya, dapat ilmunya, alhamdulillah. Kalau nggak dapat, memang bukan kewajiban kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kata Allah, jangan pernah tanya-tanya urusan Allah. Tapi yang perlu kalian ketahui, kalian bakal ditanya di hari kiamat, kenapa kalian kerjakan itu? Allah tanya. Nah, ini yang perlu kita tahu posisi kita. Lihat aja. Pergi suaminya. Maka ketika sudah beberapa hari ditinggalkan, dan ini tidak tahu sampai kapan, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pemberitahuan, tidak ada alasan, tidak ada sebab. Kapan lagi kembali, tidak ada yang beritahu. Allah hanya mengatakan letakkan di sini. Setelah habis bekal makanan yang hanya dititipkan oleh Nabi Ibrahim, beberapa kantong daripada air dan juga beberapa butir daripada kurma, habislah makanan. Dan anaknya yang masih bayi butuh kepada ASI, dan seorang ibu yang tidak makan maka tidak akan menghasilkan ASI. Maka mulailah panik seorang ibu. Panik akan anaknya, bukan akan dirinya. Karena kalau dia tidak makan maka ASI tidak akan keluar, dan anak bayi membutuhkan kepada ASI. Maka pada saat itu Nabi Ismail alaihissalam diletakkan di bawah sebuah batu agar tidak kepanasan di siang hari itu. Minuman sudah habis, makanan sudah habis. Maka pada saat itu Hajar, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, melihat ada dua gunung yang di dekat dia pada saat itu yang lumayan tinggi. Tujuannya di situ Hajar ingin naik ke atas gunung tersebut untuk melihat di sekitarannya apakah ada air, yang disebut dengan Gunung Safa dan Marwah. Itu dulu gunung itu. Kalau sekarang sudah nggak ada gunungnya, udah dicor dari semen, dari keramik semua. Dulu gunung, dan dulu itu dekat daripada Hajar dan lumayan tinggi. Walaupun kita tahu gunung di kota Mekah itu banyak yang tinggi, tapi yang paling terdekat pada saat itu dengan Hajar adalah Safa dan Marwah. Kita tahu di sekitar Masjidil Haram ada namanya Jabal Abil Qubais, walaupun sekarang sudah nggak kelihatan gunung lagi. Kenapa? Karena sudah dihancurkan dan dijadikan sebagai istana kerajaan. Ya, Jabal Abil Qubais dan gunung-gunung lainnya yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, naiklah Hajar alaihissalam ke atas Gunung Safa pertama kalinya, melihat ke kiri dan ke kanan. Dia tidak melihat apapun. Kemudian dia pergi ke gunung yang di sebelahnya namanya Gunung Marwah, dengan harapan semoga di atas Gunung Marwah itu di sekitarnya ada air. Maka berjalanlah. Ya, ketika berada di tengah antara jarak Safa dengan Marwah, Hajar pada saat itu nggak sabar dan juga khawatir nggak mampu menanjak Gunung Marwah tadi. Karena orang namanya kalau mendaki kan harus ancang-ancang dari jauh. Ya, seperti mobil sama motor juga. Ya, harus jauh-jauh baru tekan gas dulu. Kalau sudah dekat nanjak baru tekan gas, ya macet di tengah nanti. Nah, begitu juga Hajar khawatir, ya tidak sabar akan anaknya yang sudah menangis Ismail alaihissalam, dan juga dia khawatir kalau nanti mendekati Gunung Marwah baru dia berlari, nggak sanggup untuk menanjak. Akhirnya dia ambil ancang-ancang di tengah antara Safa dan Marwah, berlari sekencang-kencangnya biar sampai ke puncak Gunung Marwah. Nah, disitulah disunnahkan kita untuk berlari. Kalau sekarang ada lampu hijau tandanya khusus laki-laki, karena pada saat itu Hajar juga berlari. Ya, seorang wanita saja berlari, laki-laki tidak sanggup berlari, berarti kelewatan, kebangetan. Makanya terkadang saya waktu masih belajar di Mekah membimbing jamaah khusus Indonesia, ada malas lari, dia lampu hijau, masih muda, masih sehat, alhamdulillah, malas lari. Subhanallah, saya kasih tahu, Pak, dulu yang lari pertama kali di sini nih bukan laki-laki, perempuan dalam keadaan haus, masih punya anak bayi, masih menyusui aja sambil lari lah Bapak, alhamdulillah masih kuat, masih sehat, kenapa nggak lari Pak? Ah, ini jamaah. Kita harus tahu sebab musabab kenapa diperintahkan, karena beberapa syariat ada sebab musababnya. Tujuannya agar apa? Kita pelajari, agar kita tahu dan agar kita semangat, agar kita tidak gampang mensepelekan. Karena terkadang lari doang. Memang iya, ya jaraknya tidak terlalu jauh,
Tetapi itulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seharusnya kalau kita mempelajari sebab dan musababnya, kita jadi malu. Karena yang lari saja seorang perempuan dalam keadaan haus punya anak bayi saja bisa, apalagi laki-laki yang sehat walafiat. Maka kita harus pelajari ilmu tersebut agar kita betul-betul semangat di dalam beramal. Semuanya jemaah. Ketika kita ingin mengamalkan suatu ibadah apapun itu, kalau diiringi dengan pengetahuan, diiringi dengan ilmu, kita akan lebih semangat dan yakin dan tidak gampang untuk meninggalkan amal itu. Itu bedanya kalau orang mengerjakan amal perbuatan dengan ilmu dibandingkan mengerjakan perbuatan dengan ikut-ikutan. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini bulan mulia, ini bulan yang penuh dengan keistimewaan. Memang betul kita harus semangat di dalam beribadah di bulan suci ini, tapi kita harus iringi dengan ilmu juga jemaah. Jangan ikut-ikutan, karena agama Islam ini bukan agama ikut-ikutan. Agama Islam ini agama belajar, agama paham, agama membaca. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran apa? Iqra, baca, pahami, pelajari. Bukan hanya ikut-ikutan. Orang datang ramai ke masjid, dia ikut-ikutan ramai ke masjid. Begitu nanti masjid udah kosong, dia juga ikut pergi dari masjid. Bukan begitu jemaah. Maka biar tambah semangat dalam beramal di bulan Ramadan ini dan seluruh amal ibadah, bukan hanya di bulan Ramadan ini saja, maka sertai iringi dengan pengetahuan, dengan ilmu, belajar. Sering-sering hadir di majelis ilmu. Jangan pernah bosan untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ilmu umum saja kita semangat, kenapa ilmu Allah kita nggak semangat? Seharusnya lebih semangat lagi mempelajari ilmu Allah. Kalau Allah, apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai jamaah sekarang kacau, gelarnya profesor, doktor di bidang umum, ilmu keumuman, tapi begitu di bidang ilmu fikih Ramadan sama sekali nggak tahu. Subhanallah, ya, sama sekali nggak ngerti, jahil, nol di bidang ilmu agama. Ini jangan begitu. Kalau memang doktor di bidang umum, begitu pula minimal kalau bisa sih dokter di bidang agama juga, tapi minimal paham, jangan sampai jahil. Kalau jahil kan repot. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berlarilah Hajar tadi ke Marwah. Sebagaimana sudah kita sampaikan jamaah sekalian, perlu diketahui bahwasanya pelajaran sirah nabawiyah kita ini bukan hanya cerita, bukan hanya saya sampaikan tentang kisah, tetapi kita juga ingin mengambil beberapa hikmah pelajaran yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu terkadang ada beberapa kisah yang memang disebutkan di situ oleh para ulama tentang beberapa faedah yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, maka kita akan sampaikan. Maka Hajar tadi berlarilah ke Gunung Marwah. Sampailah dia di puncak Gunung Marwah, dia lihat ke kiri dan ke kanan juga tidak ada, sama seperti di Gunung Safa. Maka begitulah bolak-balik sebanyak 7 kali. Dan itulah disyariatkannya pula kita untuk sa'i sebanyak 7 kali dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, Safa ke Marwah, yang akan berakhirnya pada Gunung Marwah. Perhatikan jemaah. Di sini para ulama menjelaskan, hanya modal tadi kita bilang di awal apa? Dengar dan taat. Patuh tanpa bertanya. Wanita lemah, modalnya cuma dengar dan taat. Perhatikan. Kata para ulama, seluruh yang berumroh dan berhaji, karena namanya orang sa'i itu bukan hanya umroh aja, haji pun ada sa'inya. Semuanya yang mengerjakan itu, yang kecil, yang hitam, yang putih, yang laki, yang wanita, semuanya kita tahu bagaimana ramainya orang mengerjakan ibadah umroh dan haji. Semuanya mengalir pahalanya kepada seorang wanita tersebut yang bernama Hajar. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang menampakkan satu sunnah yang baik, satu amalan yang baik, dia yang menampakkan pertama kali, dia yang menunjukkan dan mengajarkannya pertama kali, untuk dia pahala dan seluruh pahala orang yang mengerjakannya sampai hari kiamat tanpa terkurang pahala satupun dari mereka. Itulah ganjaran yang Allah berikan kepada Hajar. Modalnya cuma dengar dan taat. Makanya jamaah udah, kalau memang itu ayatnya dari Al-Quran, itu hadisnya sahih dari Nabi, udah dengar taat. Jangan banyak ngeyel, apalagi pakai akal. Akal nggak sanggup. Kemarin kita sudah sampaikan, akal ini datang untuk mengikuti Al-Quran. Jangan Al-Quran ikuti akal dia. Ini udah nggak benar.
Akal kita lemah. Coba kalau seandainya Hajar pakai akal waktu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, siapa yang mau terima? Sekarang perempuan yang ada di dunia ini kalau mau ditinggalkan di tengah tol aja, nggak usah di padang pasir, tengah tol, kita jalan tengah tol, lempar buang, ngamuk nggak tuh orang? Oh, sudah dimaki-maki sumpah serapah mungkin. Walaupun suaminya baik, tengah tol disuruh turun dari mobil. Ya, nah ini kan kurang ajar. Itu kalau pakai logika, makanya Hajar tidak pakai logika. Begitu dia dengar Allah, sudah pasti tidak akan disia-sia. Nah lihat besarnya pahala yang Allah berikan. Mengalir semua jemaah. Dari umrah sampai haji, semua seluruh dunia mengerjakan umrah dan haji, ngalir ke Hajar sampai hari kiamat. Subhanallah. Modalnya nggak banyak. Dengar, taat. Nggak pakai banyak uang, nggak pakai banyak ya modal yang besar. Dengar, taat, itu saja. Kemudian ketika sudah 7 kali Hajar tidak menemukan setetes air pun, tiba-tiba Hajar melihat dari Gunung Marwah. Karena tadi kita udah bilang selesainya di Gunung Marwah kalau hitungan 7, dan sampai sekarang pun syariatnya begitu. Jangan sampai salah paham. Banyak orang keliru menghitungnya. Ya, ngitungnya ini kalau kita anggap meja ini, di sini sofa, di sini marwah. Itu ngitungnya jangan dihitung bolak-balik itu satu. Banyak orang salah mengira, ini salah ini. Akhirnya dia buat 14 kali, subhanallah. Pantesan udah capek ngos-ngosan, saya tanya, udah kelar Bu? Belum, masih ada 5 lagi lah. Gimana hitungannya? Lah ini kan sofa marwah, marwah ke sofa sekali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, udah capek saya nunggu itu jamaah. Enggak tahalul. Kan seharusnya kalau udah selesai umroh, marwah kan ta'alul, selesai kita pulang ke hotel. Tinggal ada satu orang ibu-ibu, kasihan udah capek, ya Allah, istirahat lagi di situ terduduk. Saya tanya, Bu, ada apa masalahnya ini? Kita udah selesai semua. Ternyata masalahnya salah hitung. Ini sofa, dia berangkat ke marwah. Dari marwah dia berangkat lagi ke sofa, dia hitung 1. Yang benar gimana jamaah? Yang benar itu ini sofa, dia berangkat ke marwah, hitung 1. Marwah dia berangkat lagi ke sofa, hitung 2. Maka kalau benar hitungannya 7, pasti sampainya di marwah, kelar urusan cukur rambut, selesai umroh. Itu kalau umroh. Kalau haji nanti kita bahas lagi panjang. Kalau haji ada lagi beberapa ya ibadah-ibadah lainnya. Baik. Ketika Hajar melihat di marwah tidak ada apa-apa, tiba-tiba muncul sosok laki-laki yang berpakaian putih, disebutkan di dalam hadis yang sahih. Dan ini jamaah sekalian, memang para malaikat yang disebutkan tadi, yaitu malaikat yang datang menjelma ke tempatnya Nabi Ismail alaihissalam, yaitu malaikat Jibril. Dan pada saat itu memang malaikat Jibril menjelma menjadi manusia karena manusia tidak sanggup melihat malaikat dengan wujud aslinya. Nah ini faedah yang disebutkan para ulama. Kenapa sih banyak para malaikat kalau datang menunjukkan dengan wujud jelmaan sebagai manusia? Karena manusia tidak sanggup melihat wujud aslinya malaikat. Nabi Muhammad saja, Nabi Muhammad orang yang paling mulia, orang yang paling dekat dengan Allah, itu hanya melihat malaikat Jibril seumur hidupnya 2 kali, marratain. Yang pertama adalah ketika diturunkan wahyu pertama, yang kedua ketika Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena sosok makhluk ciptaan Allah malaikat ini begitu besar, nggak sanggup kita lihat. Nabi Muhammad saja ketika melihat sosok malaikat Jibril dengan wujud aslinya, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, lahu sittu mi'ajana, dia punya 600 sayap malaikat Jibril. Satu sayapnya doang, satu doang, kalau dikepakkan, dibentangkan, maka akan tertutup seluruh dunia ini. Itu baru satu, dia masih ada sisa 600 total sayap Nabi Jibril, malaikat Jibril alaihi salam. Nah nggak sanggup, Nabi Muhammad saja cuma 2 kali, apalagi manusia biasa Hajar. Maka malaikat Jibril pada saat itu turun dengan wujud aslinya, atau turun dengan wujud jelmaan manusia. Nah di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada 3 riwayat yang perlu kita ketahui. Ada 3 riwayat tentang ketika malaikat Jibril turun ke tempatnya Nabi Ismail. Pada saat itu Hajar melihat malaikat Jibril dari atas Gunung Marwah. Ada 3 riwayat. 2 riwayat dhaif yang disebutkan oleh para ulama dan 1 riwayat sahih.
Memang ada 3 riwayat masyhur, tapi 2 ini didhaifkan oleh para ulama, jumhur ulama, dan 1 yang disahihkan oleh jumhur ulama. Yang sahih adalah malaikat Jibril turun dengan wujud aslinya, kemudian malaikat Jibril menghentakkan kakinya dan keluarlah di situ air Zam-Zam. Itu yang sahih hadisnya. Adapun hadis yang 2 dan yang 3 yang disebutkan, ada riwayat yang kedua mengatakan bahwasanya air Zam-Zam itu keluar dari hentakan kakinya Nabi Ismail yang pada saat itu masih bayi. Ini didhaifkan oleh jumhur ulama. Kemudian ada lagi yang mengatakan yang ketiga bahwasanya air Zam-Zam itu keluar dari bekas telapak kaki onta Nabi Ibrahim di waktu meninggalkan mereka, dan ini juga didhaifkan. Yang benar adalah keluar dengan hentakan kaki malaikat Jibril alaihissalam. Maka ketika itu Hajar melihat dari Gunung Marwah air yang memuncrat, ya, keluar dengan derasnya dari bumi, langsung berlari Hajar dari atas Gunung Marwah. Tujuannya apa? Jangan sampai air itu meluber hingga kering, dia nggak dapat apa-apa. Itu tujuannya. Karena kan begitu hausnya, begitu sayangnya dia kepada anaknya Nabi Ismail, dan Nabi Ismail menangis. Dan air itu keluar terus dan terus. Berlarilah Hajar dari atas Gunung Marwah dengan tujuan agar air itu tidak hilang, tidak kering, tidak sia-sia, sehingga dia bisa mendapatkan dan meminumkan air tadi. Ketika lari dengan tergesa-gesanya, dengan terburu-burunya, langsung Hajar mengambil beberapa batu. Tujuannya biar nggak kemana-mana itu air, jadikan kolam. Ya, diambil batu, ditumpuk begitu, biar airnya tergenang di satu tempat, biar nggak meluber kemana-mana, biar dia bisa minum, biar air itu nggak cepat kering. Ya, saking tergesa-gesanya dia katakan Zam-Zam, Zam-Zam. Zam-Zam, Zam-Zam ini bukan bahasa Arab aslinya. Zam-Zam, Zam-Zam itu bahasa asli dari suku Qibtiyah, suku yang ada di Mesir. Suku aslinya namanya Qibtiyah. Dan kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu, Hajar itu asal muasalnya dari mana? Dari Mesir. Hadiah dari seorang raja Mesir yang pada saat itu ingin melecehkan Sarah, tapi nggak sanggup karena Sarah berdoa kepada Allah. Akhirnya karena raja itu ketakutan, diberikanlah hadiah berupa wanita yang cantik untuk melayani Hajar, untuk melayani Sarah yang bernama Hajar. Nah, itu asal muasal bahasa Zam-Zam. Jadi Zam-Zam itu bukan asli bahasa Arab. Nanti kita akan sampaikan kenapa ada beberapa bahasa asing menjadi bahasa Arab. Nanti kita akan sampaikan asal muasalnya, yang mana nanti adalah tergolong menjadi 2 golongan. Yang pertama namanya Arab asli, yang kedua namanya Musta'arab. Musta'arab itu yang diarabkan, tapi bukan Arab asli. Maka ditumpuklah Zam-Zam, Zam-Zam, sampai mengatakan Zam-Zam, Zam-Zam artinya berkumpul, berkumpul. Itu bahasa Qibtiyah. Berkumpul, berkumpul. Dia takut itu air meluber kemana-mana, akhirnya dia nggak dapat air. Nah, di sini kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, rahimallahu ummam Ismail, Allah merahmati ibunya Nabi Ismail. Laula qala Zam-Zam, Zam-Zam, kalau seandainya pada saat itu ibunya Nabi Ismail tidak mengatakan Zam-Zam, Zam-Zam, niscaya lam tashra ilal ardi kulliha, niscaya Zam-Zam itu akan mengalir terus sepanjang dunia ini. Artinya sampai kita ke Indonesia air Zam-Zam. Cuman pada saat itu yang namanya seorang wanita, kepanikannya, begitu juga dia merasa haus, begitu juga dia merasa khawatir, begitu juga dia merasa sayang kepada anaknya. Akhirnya dia khawatir air Zam-Zam itu nanti mengalir, habis itu kering, dia nggak dapat apa-apa. Tapi kalau seandainya dia pada saat itu tidak mengatakan Zam-Zam, Zam-Zam, berkumpul, berkumpul, itu ngalir sampai ke sungai kita di Indonesia ini. Subhanallah, minum air Zam-Zam terus 24 jam. Dan memang betul jemaah, subhanallah, mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dari Allah air Zam-Zam ini. Sampai sekarang itu air Zam-Zam sudah dibuat seperti sumur, ya, sudah dibuat memang bagus, masya Allah, disedot dengan alat setiap hari. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini ya beritanya sahih karena diberitakan di surat-surat kabar di Arab Saudi. Itu ketika sudah dibuat sumur, dibuat tanda-tanda patokan. Seperti kita kalau sumur itu kan ada tanda, oh kalau sampai begini berarti udah meluber, hati-hati harus dikuras. Kalau ini batasan minimalnya, kalau sampai di sini hati-hati bakal kering, kan gitu. Ada tanda-tanda kan sumur itu begitu. Dikasih tanda ini merah, ini hijau, ini kuning gitu. Biar tahu ini air udah hampir surut atau belum, atau ini air mau meluap apa enggak gitu. Nah, perhatikan jemaah, itu air Zam-Zam 24 jam itu disedot terus, nggak pernah berhenti. Karena dipakai buat minum jamaah haji, jamaah umrah, begitu juga penduduk-penduduk di sekitar Masjidil Haram. Ambil itu semua gratis, bahkan gratis, disedot terus, nggak ada habisnya. Tapi subhanallah, dengan izin Allah, dan ini adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal di sekitar Masjidil Haram kering, batu semua, nggak ada sumur, cuma sumur Zam-Zam aja yang ada air.
Makanya itu hotel-hotel yang ada di sekitar Masjidil Haram, itu airnya dari mana? Biar antum tahu, itu air bukan air Zam-Zam, itu air diambil dari Laut Merah, laut yang dijedah, disuling jadi air untuk konsumsi hotel. Karena nggak boleh, hotel kan berbayar, nggak mungkin ambil gratis air Zam-Zam, mana boleh. Kalau memang tidak berbayar, silakan ambil, karena itu juga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, air Zam-Zam itu. Nah, itu disedot terus. Tapi diberitakan dalam surat kabar, dan ini beritanya sahih, itu air Zam-Zam, sumur Zam-Zam tidak pernah melewati batas yang dikatakan air itu bakal kering, bakal kurang, padahal disedot terus. Artinya begitu sudah hampir sampai ke batasnya, naik lagi meluap ke atas. Begitu lagi sudah disedot-sedot, disedot terus, hampir nyampe, naik lagi meluap. Begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak habis ya. Dan nggak sampai ke titik terendah yang ditandai itu, nggak nyampe. Pokoknya disedot terus pakai mesin, pakai alat, begitu udah mau nyampe naik lagi ke atas. Gitu terus sampai sekarang. Jadi nggak ada menutup kemungkinan kalau seandainya pada saat itu ibunya Nabi Ismail, Hajar, tidak mengatakan Zam-Zam yang artinya berkumpul ngalir sampai ke Indonesia, itu nggak menutup kemungkinan, subhanallah. Ya, karena ngalir terus nggak habis. Taib. Kemudian setelah itu minumlah. Nah, Hajar kemudian menyusui anaknya Ismail dan mereka beristirahatlah di situ ya, dan kemudian air Zam-Zam terus mengalir tertumpuk pada satu tempat yang telah dijadikan tumpukan oleh Hajar alaihissalam. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat itu juga terjadi kejadian yang juga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hancurnya, pecahnya Saddul Ma'arif. Saddul Ma'arif hancur, pecah. Ya, dan itu disebutkan dalam surat As-Saba. Bagi yang bisa buka Al-Qur'an silakan buka untuk bisa kita menyambung kajian kita. Ya, kejadian yang sama yaitu keluarnya air Zam-Zam, begitu juga terjadinya tragedi yang begitu dahsyat, ditulis bahkan diabadikan di dalam Al-Qur'an dalam surat As-Saba. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 15 sampai 16 surat As-Saba. Kejadian itu. Ya, makanya kita belajar sirah ini, sirah Nabawiyah ini bukan cuma mendengarin cerita dan dongeng, bukan. Bahkan ini bukan dongeng ya, ini adalah kisah nyata. Makanya kita kaitkan kepada Al-Qur'anul Karim, karena sejarah hidup Nabi Muhammad itu tak lepas daripada Al-Qur'an. Bahkan kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kehidupan Nabi Muhammad itu seperti Quran berjalan, Al-Qur'an yamshi. Nah, kita perhatikan. Surat As-Saba ayat 15 sampai 16. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad kana li saba'i fi maskanihim ayah jannatani 'an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur fa'aradu fa'arsalna 'alaihim saylal 'armi wa baddalnahum bijannatayhim jannataini dhawatal ukuli khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil." Jadi ketika air Zam-Zam itu keluar, di situ juga ada tragedi, yaitu Saddul Ma'arif. Ma'arif ini ada di negeri Yaman. Yang dulu Saddul Ma'arif ini adalah bendungan yang begitu besar, yang memberikan sangat manfaat besar kepada penduduk Yaman, sampai-sampai disebutkan baldatun thayyibatun, negeri yang begitu penuh dengan keberkahan, negeri yang penuh dengan kebaikan. Kenapa? Karena seluruh buah-buahan pada saat itu ada dua tempat yang paling subur. Di zamannya Nabi Ibrahim, tempat yang paling subur ada dua tempat, yang mana buah-buahan semuanya lengkap di situ, tidak ada di tempat yang lain. Dan itu sepanjang zaman, sepanjang musim, tidak pernah berhenti. Yaitu yang pertama di negeri Syam, yang kedua di negeri Yaman. Di mana letaknya di negeri Yaman? Di negeri Sabah. Nah, dulu ada bendungan begitu besar, memberikan kesuburan tanah mereka di negeri Yaman. Lengkap semuanya buah-buahan, tetapi penduduknya kemudian fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim. Tapi penduduknya tiba-tiba membangkang, tidak mentaati Allah. Sudah diberikan kenikmatan, diberikan buah-buahan yang segar, tanah yang subur, malah nggak taat sama Allah. Nah, jadi jemaah, ketika kita diberikan kenikmatan, bersyukur kepada Allah dengan mentaati Allah. Kalau kita nggak bersyukur, nah ini lihat nih akibatnya. Dan memang begitu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah tetapkan, ya, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah menimpa diri kita daripada bencana, musibah, rasa sakit, rasa lapar, rasa sedih, itu semua karena perbuatan kita, bukan karena Allah. Allah nggak mau sebenarnya kita dapat musibah, tapi
Tapi kita yang buat perbuatan yang tidak diridai Allah, akhirnya musibah datang. Allah murka. Nah coba lihat, negeri Sabah murka. Kemudian Allah menggantikan yang tadinya kebun mereka begitu nikmatnya, begitu banyaknya buah-buahan suburnya, Allah gantikan, Allah kirimkan ya banjir, menghancurkan bendungan tadi. Kemudian yang tadi tanahnya subur menjadi gersang, yang tumbuh hanyalah beberapa daripada pohon cemara dan pohon sider yang berduri. Pohon sider yang berduri, ya berduri. Yang tadinya buah yang begitu lezat, begitu manis, diganti dengan pohon berduri. Karena apa? Karena tidak taat dan memaksiati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pelajaran bagi kita. Allah sudah berikan kita bulan Ramadan, diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan. Allah masih berikan kita nyawa umur panjang. Allah masih berikan kita kesehatan, waktu luang. Gunakan betul-betul taat kepada Allah. Jangan sia-siakan. Karena begitu banyak orang yang pengen berjumpa dengan Ramadan, tapi nggak Allah kasih kesempatan, udah mati. Orang dia pengen jumpa dengan bulan Ramadan. Nah, kita masih diberikan nyawa, syukurin baik-baik, gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hancur itu semua. Bendungan yang ada Saddul Ma'rib yang ada di Yaman hancur. Akhirnya penduduk situ, nah disinilah jemaah. Penduduk Arab kita udah sampaikan di pertemuan yang lalu. Nabi Ibrahim itu bukan orang Arab. Hajar itu istrinya Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Nabi Ismail juga bukan orang Arab. Mereka itu kalau Nabi Ibrahim dari mana kita sampaikan di pertemuan yang lalu, dari negeri Babilonia, sekarang ada di negeri Irak. Babilonia bukan Arab, Irak juga dulu bukan Arab. Irak sampai sekarang disebut dengan musta'arab, artinya yang diarabkan karena aslinya mereka bukan Arab. Begitu juga Hajar istrinya Nabi Ibrahim daripada Kiptia juga bukan Arab. Apalagi Nabi Ismail, anaknya Nabi Ibrahim sudah jelas bukan Arab. Nah, di Yamanlah letak penduduk Arab yang pertama sekali, namanya suku Jurhum. Nah, biar aku tahu. Jadi Arab asal muasalnya dari negeri Yaman. Asal muasal suku yang pertama Arab adalah Jurhum. Ketika kebun mereka sudah hancur semua, tidak ada lagi yang bisa dimanfaatin, sisanya cuma hanya pohon-pohon berduri, nggak ada lagi, kesuburan udah nggak ada lagi, udah dicampur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka hijrah, pindah. Karena udah nggak ada manfaat di negeri Yaman ini, bencana ini, pindahlah mereka bertujuan kemana? Ke negeri Syam. Tadi kita udah bilang, dua tempat yang paling subur di zamannya Nabi Ibrahim, dan buah-buahan lengkap ada di situ pada saat itu yang tidak ada di tempat yang lain. Yang pertama Yaman hancur sudah karena kemaksiatan mereka. Yang kedua negeri Syam salah satunya adalah Palestina. Salah satu daripada negeri Syam Palestina. Dulu negeri Syam banyak, ada Palestina, ada Jordania, ada juga Lebanon, ada Suriah. Dulu itu Syam semua, itu satu negara, tapi sekarang udah dipecah-pecah. Ya, nah salah satunya Palestina. Mereka berangkat menuju ke Palestina, hijrah, berpindah, ya, karena udah nggak ada lagi apa-apa di negeri Yaman. Mereka ingin selamatkan nyawa mereka, pergi ke Yaman, pergi ke Syam, karena di situ ada makanan, ada tanah yang subur, bisa mereka bercocok tanam. Nah, kita tahu jamaah, kalau kita perhatikan mungkin ya peta dunia itu, kalau kita lihat peta dunia secara umum itu kan kalau Yaman ada di bawah. Kalau kita tarik ya negeri Arab semuanya, Yaman itu di bawah. Kemudian di atas Yaman itu ada namanya Mekah. Di atas Mekah baru Madinah. Di atas Madinah baru Palestina. Kalau antum lihat peta, silakan buka, begitulah bentuknya. Jadi kalau namanya orang lewat darat, dulu kan nggak ada pesawat, lewat darat kalau dari Yaman, ya mau nggak mau lewatin Mekah dulu. Kalau dia mutar ke Mesir kejauhan, harus nyebrang laut juga, repot. Ini kan lewat darat. Ke Mekah dulu, ini susunannya. Baru nanti melewati Madinah, baru sampai ke Palestina. Nah, berangkatlah mereka jalan kaki, dulu nggak ada pesawat. Berangkat naik kuda, naik onta dari Yaman, naik terus menuju ke Palestina, naik ke atas. Sampailah mereka di Mekah. Dan mereka waktu itu melewati pesisir pantai, yaitu Jeddah, Laut Merah, karena kan biar aman. Kalau lewat di tengah, susah mereka untuk mengambil air dan lain-lainnya, dan mereka nggak tahu kecuali lewat lintas pesisir pantai. Lewatlah mereka di sekitar kota Mekah Al-Mukarramah, dan Jeddah dekat dengan Mekah, cuma 1 jam perjalanan naik mobil sampai sekarang. Ya, nah sampai mereka di Laut Merah, di Jeddah yang dekat dengan Mekah. Ketika mereka akan beristirahat, tiba-tiba mereka melihat suku Jurhum tadi ini yang mau hijrah, melihat ada beberapa burung yang berkeliling di langit.
Ini burung ini dia kalau memang dia berkerumunan pasti di situ ada air, itu kebiasaan. Jenis burungnya seperti itu. Ya berkeliling dia mutar. Mereka lihatlah ini burung kenapa bisa ada di sini. Biasanya burung ini mereka berkumpul pasti karena ada air. Dan kita tahu di sini sering kita lewat nggak pernah ada air. Kenapa ini ada burung? Akhirnya mereka penasaran, suku Jurhum tadi ini. Dan mereka mengutus beberapa orang untuk mengecek, coba cek. Jangan-jangan memang ada air kan gitu. Karena burung kan nggak mungkin dia ngumpul ngapain kalau nggak ada air. Nah, datanglah beberapa orang menuju ke tempat perkumpulan burung tadi itu, dan disitulah orang-orang suku Jurhum melihat ada dua orang sedang duduk, sedang istirahat. Yang pertama namanya Hajar, yang kedua namanya Ismail, anak bayi. Sedang duduk dan di sebelah mereka ada genangan air Zam-Zam yang sudah dikumpulkan oleh Hajar. Wah, langsung mereka mengambil keputusan, ngapain kita jauh-jauh ke negeri Syam? Karena ke negeri Syam Palestina masih jauh, masih harus lewatin Madinah, masih harus lewatin lagi, masih jauh perjalanan. Ngapain kita jauh-jauh kalau di sini ada sumber kehidupan? Karena air, jamaah sekalian, air kata Allah dalam Al-Qur'an, waja'alna min ma'in kulla syai'in hayy. Kata Allah, kami jadikan dari air itu semua kehidupan. Bahkan kita juga hidup awal mulanya dari air dan air mani yang dipancarkan. Memang air sumber kehidupan. Nggak ada air, nggak ada hidup. Ya, ada air, tumbuh pohon, ada pohon, nanti tumbuh buah-buahan, kemudian datang hewan-hewanan, ada kehidupan. Nah, kata suku Jurhum, ini ada air, ngapain jauh-jauh ke Palestina? Kita datang ke sini aja, kita kumpul, kita minta izin sama yang punya sumur tadi yaitu Hajar. Ya, kita jadikan perjanjian antara kita dengan dia. Kalau memang diizinkan ya sudah, mari kita jadikan di sini adalah perkampungan dan pemukiman dan kita besarkan tempat ini. Nah, inilah asal muasal terbentuknya kota Mekah yang kita sampaikan di awal tadi. Sub pembahasan kita adalah terbentuknya asal muasal kota Mekah Al-Mukarramah. Maka datanglah suku Jurhum tadi. Datang kemudian berbicara dengan Hajar, wahai Hajar, kami dari suku begini, kami sebenarnya pengen ke negeri Palestina karena di sana kami dengar ada tanah yang subur, ada makanan yang banyak. Tapi setelah kami lewat di sini, ternyata di sini ada air. Kami meminta izin untuk memanfaatkan air ini dan kami minta izin untuk menjadikan tempat ini sebagai pemukiman kami. Dan kami berjanji tidak akan menguasai air Zam-Zam ini, tetap milikmu. Dan kami akan membantu engkau dengan hasil cocok tanam nanti kalau memang berbuah, dengan hasil hewan ternak kami kalau memang nanti kami berhasil, kami berikan sebagian kepada engkau wahai Hajar. Kami tidak menzolimi. Yang penting izinkan kami tinggal di sini. Maka kata Hajar, ya sudah. Kalau memang begitu kesepakatannya, yang penting air Zam-Zam ini bukan milik kalian. Dan kalian harus bantu saya, berikan hasil panen kalau memang berhasil, berikan hasil ternak kalau memang berhasil. Kata suku Jurhum, ya, nggak apa-apa, yang penting kami bisa dapat tempat tinggal. Maka mereka jadilah ya bangun di situ kemah, bangun di situ perumahan. Disebutkan dalam Sirah An-Nabawiyah, sebelum matahari terbenam itu sudah menjadi pemukiman sebuah kampung. Nah, itu asal muasal terbentuknya kota Mekah Al-Mukarramah. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Hajar bermuamalah dengan muamalah yang baik dengan suku Jurhum, begitu juga suku Jurhum bermuamalah dengan muamalah yang baik dengan Hajar, begitu juga dengan anaknya Ismail, dan Ismail tumbuh dewasa besar di kalangan mereka suku Jurhum, dan juga Nabi Ismail belajar bahasa Arab, belajar semuanya tradisi mereka orang Arab, sehingga Nabi Ismail menjadi orang Arab. Nah, ini asal muasal munculnya orang Arab. Ya, Nabi Ismail asalnya bukan orang Arab, makanya tadi kita bilang ada dua. Yang pertama namanya Arab asli dari Yaman. Yang kedua namanya Musta'rab, yaitu yang sudah berbahasa Arab, yang sudah berkebudayaan Arab, yang sudah berpakaian seperti Arab dan seterusnya, tradisinya tradisi, dan mereka hidup di kalangan orang Arab. Jadilah namanya Musta'rab, artinya yang diarabkan. Seperti apa? Irak itu yang diarabkan. Mesir itu yang diarabkan. Seperti apa lagi? Seperti negeri-negeri Arab yang ada sekarang, Sudan dan seterusnya. Itu semua adalah Musta'rab. Nah, setelah sudah tumbuh dewasa Nabi Ismail, sudah bergaul dengan orang Arab, mereka sudah saling mengenal, saling baiklah hubungan. Akhirnya Nabi Ismail pun menikahi seorang putri tokohnya suku Jurhum. Maka menikahlah, ya. Nah, ketika itu wallahu a'lam bishawab, tidak disebutkan di dalam buku sirah dan ana belum mendapatkannya. Kira-kira berapa tahun ditinggalkan
Ismail ditinggalkan oleh ayahnya, ini anak belum tahu. Wallahu a'lam. Yang jelas disebutkan dalam sirah nabawiyah bahwasanya Nabi Ismail pada saat itu sudah usia yang menikah, artinya dia sudah menikah ya. Kalau usia menikah ya mungkin sudah puluhan tahun atau belasan tahun lah. Laki-laki kan kalau menikah 17 tahun juga bisa, 16 tahun, 14 tahun yang penting sudah ambil balik. Enggak, wallahu a'lam. Berapa tahun ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim tidak disebutkan. Yang jelas ketika sudah menikah Nabi Ismail dengan wanita suku Jurhum, pada saat itu disebutkan bahwasannya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengunjungi anaknya. Nggak tahu nih. Cuman ada riwayat yang mengatakan bahwasannya umur Nabi Ismail pada saat itu sudah 40 tahun. Wallahu a'lam. Ada riwayat begitu mengatakan, tapi tidak tahu apakah itu sahih apa tidak, karena memang riwayat itu pun sanadnya tidaklah disebutkan dengan lengkap. Ada yang mengatakan 40 tahun. Alasannya apa? Alasannya riwayat tadi mengatakan 40 tahun, ada alasannya. Karena pada saat itu Nabi Ismail menerima perintah berupa disembelih, dan disembelih itu tidak mungkin dia bisa menerima perintah kecuali ketika dia sudah menjadi nabi. Dan rata-rata disebutkan oleh para ulama, umur seorang nabi diangkat menjadi nabi dan rasul sama seperti umurnya Rasulullah, yaitu 40 tahun, karena itu adalah usia yang sudah matang dan bijaksana. Jadi 40 tahun itu bukan usia tua ya, jangan bilang tua. Bahkan justru itu usia lagi siap-siapnya, lagi bijak-bijaksananya, lagi sempurnanya akal dan kekuatannya, 40 tahun. Jadi kalau ada umur baru 40 tahun, sholat tarawih udah pinggangnya udah gimana sih? 40 tahun pinggang udah keletek. Semangat, gak ada alasan 40 tahun masih muda. Bahkan disitulah saking kuatnya, disitulah Allah jadikan sebagai nabi dan rasul. Ini nabi dan rasul pekerjaan bukan pekerjaan ringan. Mungkin kalau kita direktur ataupun bos di kantor, itu masih ringan pekerjaan bos di kantor. Apa yang dikerjain? Ini nabi rasul, kerjaannya seluruh dunia yang dia kerjain. Karena dia tanggung jawab kepada seluruh umat manusia. Apa enggak berat? Itu usianya 40 tahun. Berarti lagi matang-matangnya jemaah. Bukan lagi tua-tuanya, bukan. Ya, 40 tahun nih, yang udah 40 tahun atau lebih, atau yang belum. Kalau yang belum 40 tahun terlebih lagi, dia nggak boleh. Kalau ada belum 40 tahun udah peletek ya, belum 40 tahun masya Allah kerjanya menyandar aja di belakang. Nah ini subhanallah, ini kan kita belajar sirah nabawiyah. Untuk apa kita belajar? Untuk kita praktekkan dalam kehidupan, bukan untuk cuma didengar doang. Ya, ini jamaah. Alhamdulillah, anak juga belum sampai 40. Ya, sama juga. Nah, ini nasihat buat diri anak sendiri dan buat kita semua. Jangan kita bermalas-malasan, intinya kita semangat. Mau berapapun usia. Terlebih lagi kalau masih muda, harus lebih semangat lagi. Yang tua juga begitu, jangan mau kalah dengan yang muda, sama. Fastabiqul khairat, kata Allah, apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan mau mengalah, kalau itu pahala nggak boleh mengalah. Nah ini ingat jemaah, ini keliru nih. Ada sebagian kebiasaan kita ya. Kebiasaan kita sering terjadi, mungkin karena dia nggak enak usia orang tersebut lebih tua dari dia, atau mungkin karena dia ustadz kali, atau karena kiai, atau siapapun lah yang dihormati. Dia punya soft di depan, dia sudah berdiri soft di depan, tapi dia lihat di belakang ada ustadznya, ada orang lebih tua, akhirnya dia mundur, dia majukan ke depan. Ini salah jemaah. Ini salah. Antum nggak boleh mengalah dalam pahala. Emang siapa yang lebih butuh pahala sehingga antum kasih ke dia? Antum juga butuh. Tapi yang benar gimana Ustaz? Yang benar itu antum minta tolong ke sebelah, tolong geserkan dikit, ada orang tua di belakang biar dapat sop pertama. Bareng-bareng. Bukan antum mengalah, salah. Mengumrohkan, menghajikan orang tua, betul, bagus. Tapi kalau antum belum haji, antum harus lebih dulu pertama haji. Lalu gimana orang tua saya? Ajak juga bareng-bareng berdua haji. Lah duitnya nggak ada, bismillah, Allah yang berikan rezeki. Kenapa? Ajak dua-duanya. Antum pergi, orang tua berangkat. Nah, begitu jangan. Ya, jangan biarlah orang tua saya dulu pergi umroh, saya mah nanti. Tahu-tahu ajal datang besok. Menyesal semua itu. Bawa dua-duanya. Di soft depan, yang ustaz, ayo ustaz maju ke depan, saya juga di depan. Begitu, bukan mengalah ke belakang. Minta tolong. Ya saling menolong, alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kan begitu. Saya dapat sop pertama, ustaz saya juga harus dapat.
Orang tua saya juga harus dapat, saya juga dapat, bareng-bareng dapat. Begitu prinsipnya. Kalau dalam amal perbuatan ibadah harus kita punya prinsip seperti itu. Taib jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk datang menjenguk anaknya Nabi Ismail. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau ada riwayat mengatakan setelah 40 tahun, yaitu umur Nabi Ismail 40 tahun. Sampailah Nabi Ismail, sampailah Nabi Ibrahim di tempatnya Nabi Ismail, tapi pada saat itu Nabi Ismail sedang berangkat berburu. Karena memang kebiasaan salah satu orang Arab tradisinya senang berburu. Makanya Hamzah ibnu Abdul Muttalib kenapa digelar dengan singa Allah, singa padang pasir? Karena dia kalau berburu ke padang pasir yang dia kejar bukan kelinci, bukan kambing, bukan singa yang dia buru. Makanya namanya singa padang pasir. Orang mah kalau ngeburu kancil kek, ngeburu burung kek, ini enggak, singa yang diburu. Habis itu bukan untuk dimakan, bukan untuk jadikan pakaian dia. Jadi baju dia itu dari bulu singa. Dia ngeburu singa bukan untuk dimakan, untuk dibuat jadi pakaian. Jadi orang kenal, wah ini emang singa aja diburu, apalagi manusia kan gitu. Taib, datang kebetulan Nabi Ismail sedang berburu. Datang ke rumahnya. Siapa? Nabi Ibrahim datang ke rumahnya Nabi Ismail. Tidak ada Nabi Ismail yang ketemu sama istrinya. Udah menikah. Maka pada saat itu istrinya nggak kenal siapa Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim pun bertanya, siapa engkau? Saya istrinya Nabi Ismail. Bagaimana keadaan kalian dan Nabi Ismail? Bertanyalah Nabi Ibrahim kepada istrinya. Maka istrinya ini pun ya wanita yang tidak tahu menutup aib rumah tangga suami. Nah ini pelajaran buat para wanita. Ada nggak umahat hadir? Ada. Nah, kalau nggak ada kita insya Allah simak di YouTube channelnya Masjid Al-Falah. Insya Allah sudah direkam. Nah, itu channel YouTube sudah bagus jemaah, diaktifkan, jangan nggak diaktifkan. Bagus sekali untuk memberikan manfaat kepada orang banyak, terutama yang tidak hadir, terutama yang jauh, kan juga bisa mendapatkan faedah manfaat sehingga mendapatkan pahala untuk kita semua. Karena memberikan faedah manfaat kepada orang berupa pahala. Baik. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana keadaan kalian? Istrinya nggak bisa menutup aib rumah tangga. Dia bilang, aduh, itu suami saya kerjanya cuma berburu aja, kadang dapat, kadang nggak dapat, kadang kami lapar, kadang kami makan cuma beberapa hari aja, habis itu lapar lagi, begini dan begitu, susah aja, nggak ada uang begini, kerjaan nganggur nggak ada, pokoknya semua aibnya dibeberkan aja. Nah ini pelajaran buat para umat, buat para akhwat, para muslimat, jangan begitu. Itu kan suami kita, rumah dia, rumah kita juga, aib dia, aib kita juga. Kalau kita umbar ke orang lain berarti sama saja mengumbar aib sendiri. Ini nggak benar nih. Disuruh tutup aib saudara sesama muslim saja disuruh tutup, apalagi aib yang memang di situ orang yang terdekat dengan kita, keluarga sendiri. Ya lebih harus dijaga lagi lah, aib saudara muslim aja harus dijaga, apalagi aib keluarga sendiri. Nah itu dia jemaah. Akhirnya kata Nabi Ibrahim, oh begitu. Ya sudah, nanti kalau suamimu datang, kasih tahu kepada suamimu suruh ganti tiang yang ada di rumahmu ini. Di rumahnya Nabi Ismail ada tiang, ini tiangnya suruh ganti aja nanti kalau dia datang. Ya udah pergi Nabi Ibrahim. Pergi, datang Nabi Ismail. Nabi Ismail seorang nabi, sudah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki namanya Nabi Ibrahim, yaitu ayah kamu. Begini dan begini dan begini. Dia dikasih tahu dari wahyu. Datang Nabi Ismail ke rumah, bertanya kepada istrinya, ada nggak yang datang tadi? Ada, kata istrinya. Siapa? Laki-laki. Gimana bentuknya? Bentuknya begini. Apa yang dia tanya? Dia tanya tentang kehidupan kita. Apa jawaban kamu? Ya saya jawab aja apa adanya. Kita susah, kamu nggak pernah kasih duit, kamu nggak ada kerja, nganggur, kerjanya cuma. Ini kalau ada istri kita begini semua, ya janganlah bulan Ramadan ini, ya. Taib. Kemudian apa pesannya? Kata istrinya, pesannya laki-laki tadi suruh ganti tiang rumah kita ini katanya. Nah kata Nabi Ismail, oh begitu, ya sudah. Sekarang siapkan semua pakaianmu, siapkan semua barang-barangmu, pulanglah ke rumah orang tuamu karena engkau sudah saya ceraikan. Jadi itu kinayah. Kinayah itu pengumpamaan. Tiang rumah itu artinya adalah istrinya. Kalau suruh ganti berarti ceraikan. Nah ini kinayah di dalam bahasa Arab. Dari dulu sampai sekarang dipakai seperti itu. Kalau kita ingin mengatakan itu istrimu nggak baik tuh, diibaratkan seperti tiang rumah, tiang rumahmu sudah hampir rusak. Itu biar apa? Biar tidak terlalu menyakiti seorang istri. Jadi dipakai bahasa kinayah. Dari dulu sampai sekarang dalam bahasa Arab.
Nah, antum udah belajar nih. Tapi antum kalau mau pakai bahasa kinayah itu udah nggak mempan karena istri udah pada tahu semua. Nah, ini direkam gimana? Nanti mereka nonton. Oh, kalau suaminya bilang, wah ini tiang rumah udah rusak, wah kamu nyindir saya ya. Nah, pakai bahasa yang lain aja. Tapi janganlah jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Cuman seorang wanita memang harus menjaga. Karena wanita itu dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita itu adalah pintu rumah. Kalau pintu rumahnya bisa ditutup rapat, maka aman yang di dalam. Tapi kalau sudah pintu rumahnya terbuka kapan saja, maka akan keluar semua yang di dalam. Itu ibarat wanita sebagai pintu rumah. Maka jadilah pintu rumah yang bisa berfungsi dengan baik, menutup dengan rapat, tidak gampang terbuka kecuali diizinkan oleh pemilik rumah. Gak gampang masuk-masukin tamu, apalagi gak mahram. Minta izin dulu sama suaminya karena suaminya adalah pemimpin, kepala rumah tangga. Tutup rapat-rapat walaupun di dalam itu banyak keaiban, banyak kekurangan. Tutup rapat-rapat karena rumah kalau tertutup orang nggak tahu dari dalam dan luar. Tapi kalau sudah terbuka begini, apalagi sengaja dibuka lebar-lebar, subhanallah. Ya, tahu semua orang bobrok-bobrok di dalam itu. Ya namanya manusia nggak ada yang sempurna. Kita udah sampaikan di pertemuan yang lalu, kalau mau cari pasangan yang sempurna, tidak punya masa lalu, maka ambillah pasangan berupa tembok. Tuh tembok nggak punya masa lalu, tuh nggak punya sifat dia cuma diem aja. Tembok paling asal usulnya dulunya dia cuma dari pasir dan batu, nggak ada masa lalu. Nah itu nggak begitulah. Kalau manusia, baik istri maupun suami, semua punya kekurangan. Saling memaklumi, saling melengkapi, saling menutup aib rapat-rapat, bukan saling mengubarkan. Maka ini tidak dibenarkan. Nah, digantilah istrinya. Nabi Ismail ya sudah ceraikan ini, nikah lagi sama istri yang lain. Tidak disebutkan beberapa hari setelahnya. Jadi Nabi Ibrahim waktu itu pulang lagi ke Palestina. Nggak disebutkan berapa bulan, berapa tahun, nggak disebutkan. Pokoknya datang untuk kedua kalinya. Datang untuk kedua kalinya. Begitu juga ternyata Nabi Ismail tidak ada di rumah. Bertemu dengan istri barunya. Maka Nabi Ibrahim bertanya, gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Gimana kehidupan kalian? Nah, istri yang kedua, istri yang solehah. Dia tutup rapat-rapat. Alhamdulillah kami masih bisa makan. Alhamdulillah kami masih diberikan kehidupan. Alhamdulillah masih ada tempat untuk bernaung. Nggak disebutin oh tempat jelek itu. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Alhamdulillah suami masih bisa bawa rezeki. Alhamdulillah. Nggak disebutin rezeki cuma dikit. Alhamdulillah. Nah begitu jamaah. Akhirnya kata Nabi Ibrahim, ya sudah, nanti kalau suamimu pulang, katakan ke dia, pertahankan tiang rumahmu ini, jangan diganti. Balik lagi ke Palestina. Nggak diriwayatkan di dalam hadis, wallahu alam, ana belum mendapatkan berapa tahun, berapa bulan. Pokoknya 2 kali itu nggak ketemu. Balik lagi ke Palestina, kemudian setelah berapa bulan, setelah berapa tahun, wallahu alam. Balik lagi yang ketiga, barulah bertemu dengan Nabi Ismail. Subhanallah, perhatikan jamaah. Betapa dahsyatnya ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Ditinggalkan dari bayi, begitu mau ketemu gagal 2 kali. Begitu sudah ketemu ketiga kalinya, ternyata langsung perintah sembelih anakmu. Subhanallah. Bayangkan 40 tahun, kalau memang sesuai dengan riwayat yang tadi kita sebutkan, 40 tahun gak ketemu, kemudian 2 kali gagal ketemu, kemudian ketiga kalinya baru ketemu, langsung dibilang sembelih anakmu. Langsung sembelih. Ini memang ujian dan cobaan yang berat. Makanya Allah berikan ganjaran juga gak sembarangan sama Nabi Ismail, sama Hajar, sama Nabi Ibrahim. Semua mengalir. Pahala orang yang pergi haji, orang yang pergi umrah, semuanya yang tawaf, semua yang sa'i, semua mengalir kepada keluarganya Nabi Ibrahim. Karena awal mula ceritanya dari sini. Mereka yang pertama kali mempelopori bukan yang orang lain. Ya, suruh sembelih, potong. Subhanallah. Ini nggak main-main ya, 40 tahun. Ayah siapa yang memotong anaknya sendiri? Tapi yang mau gimana? Perintah ya perintah. Makanya kita tugas kita cuma dengar dan taati. Ya, baru disuruh untuk tegakkan sholat qiyamul lail bulan Ramadan ini. Itu aja kita udah aduh gimana yang mau diminta sama Allah, nyawa coba. Nah makanya jamaah ini pelajaran jamaah. Biasakan dari yang kecil-kecil aja dulu, sholat rutin, jamaah ke masjid rutinin. Ya,
baca Quran di bulan Ramadan ini. Nanti setelah bulan Ramadan rutinin baca Quran. Lah, soalnya itu kecil baca Quran, sholat 5 waktu itu kecil. Ini belum diminta nyawa sama Allah Subhanahu wa taala, belum. Makanya perhatikan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika di perang Uhud, di perang Badar, nyawa mereka siap karena mereka udah biasa dengan yang kecil-kecil. Jadi begitu diminta yang besar gampang. Lah ini yang kecil aja nggak biasa, gimana mau diminta yang besar? Terkadang di pelajaran juga jamaah, karena ini kan kaitannya dengan cerita umroh dan haji. Umroh atau haji ketika sudah selesai maka kita disebut dengan tahallul. Tahallul itu caranya adalah salah satunya dengan memotong rambut. Dan yang paling afdol cara memotong rambut kata Rasulullah adalah al-muhalliqin, yaitu digundur rata, habis kontos semua rambutnya nggak ada. Yang kedua baru namanya dipendekkan, tapi itu kurang afdol dibandingkan yang digundulkan. Nah jangan kita subhanallah, ada kadang banyak begitu jamaah, khususnya dari Indonesia, khususnya yang saya bimbing selama saya masih belajar di Mekah. Ayo Pak, kita gundulkan, ini yang paling mantap dah, gundul ini yang paling afdol. Ustaz jangan gundul dadat. Kenapa? Gundul ntar pulang ke Indonesia malu ah. Kok malu? Ya dikira sudah buat kriminal. Masuk penjara kan gundul. Ya Allah, ini kan ibadah, ini kan bukan masuk penjara. Orang juga tahu kita habis pulang umroh, ngapain juga orang bilang kita udah masuk penjara ya. Nggak mungkin orang bilang gitu. Lagi pula jamaah, itu yang paling ringan, cuma rambut diminta Allah itu aja udah berat. Gimana mau diminta nyawa? Rambut doang, padahal nanti bulan depan udah tumbuh. Tapi berat, aduh jangan dah gundul, nggak mau dah. Pada nggak mau gundul. Padahal dapat 3 kali doa sama Rasulullah. Allahumma arhamlil muhalliqin wal muhalliqin wal muhalliqin. Ya Allah rahmati orang gundul. Baru disebutkan orang yang pendek. Iya, 3 kali. Rahmati yang gundul. 3 kali didoakan sama Rasul. Itu keutamaan orang gundul ketika apa? Ketika umroh atau haji, tahallul. Dan memang ada manfaatnya juga jemaah. Saya sempat baca beberapa artikel dari segi kesehatan, dari segi penelitian dokter. Laki-laki kalau rambutnya sering digundul akan lebih bagus rambutnya tumbuh, akan lebih kuat. Ini kata dokter, ini bukan kata saya. Saya memang nggak paham tentang kedokteran. Ini kata dokter di artikel, ditulis di situ penelitian khusus laki-laki ya, bukan perempuan, laki-laki. Kita ceritanya sedang laki-laki nih. Kalau sering digundul, nanti akan menguatkan lagi akarnya, akar rambut itu akan lebih kuat, tumbuh akan lebih lurus dan lebih rapi, kemudian akan lebih lebat, akan lebih lebat, pokoknya lebih subur, manfaatnya lebih baik. Wallahu a'lam, itu kata dokter. Ya, nah jadi jamaah sekalian, intinya biasakan dari hal-hal yang kecil aja. Sholat 5 waktu di masjid berjamaah, jangan sehari kadang, sehari enggak, jangan gitu. Baca Quran walaupun cuma 1-2 ayat, yang penting sering, continue. Gak usah banyak-banyak baca Quran, memang gak disuruh banyak, yang penting baca. Jangan subhanallah, terkadang ada orang begitu, status WhatsAppnya dibuka 2 menit yang lalu, status Al-Qurannya 2 minggu yang lalu. Jangan gitu dong jamaah. Quran harus lebih sering daripada WhatsApp. Ya, kalau Quran, WhatsApp sering, maka Quran harus lebih sering. Apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan dan juga disebut bulan Al-Quran, untuk membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Baik. Jadi disuruh sembelih, ya Pak. Sembelih anaknya, subhanallah. Maka pada saat itu Nabi Ibrahim pun bercerita kepada anaknya, dan ini didapatkan di dalam mimpi. Nabi Ibrahim bermimpi, ya menyembelih anaknya. Maka diceritakan, wahai anakku Nabi Ismail, baru ketemu nih. Wahai anakku Nabi Ismail, aku bermimpi, aku disuruh untuk menyembelihmu. Madza tara, apa yang kau jawab wahai Nabi Ismail? Apa pendapatmu? Kata anaknya Nabi Ismail, sebelum sampai ke Mina atau di sebelah kirinya itu ada namanya Istana Raja Abdullah. Nah, di sebelahnya persis Istana Raja Abdullah itu di atas gunung. Nah, di sebelahnya persis ada seperti batu tugu. Nah, disitulah kejadian tempat menyembelihnya Nabi Ismail. Berangkat nih dari Masjidil Haram menuju ke gunung tadi, lumayan jalan kaki. Ketika akan naik gunung, ada setan bisikin goda. Udahlah Nabi Ibrahim itu cuma mimpi, nggak bener, batalin aja. Sama Nabi Ibrahim diambil batu dilempar, dasar lu setan lu, lempar. Jalan lagi, dibisik lagi sama setan, udah biarin aja, nggak usah disembelih, kasihan anak baru kemarin ketemu, udah dipotong.
Ambil lagi batu, dasar setan lu. Jalan lagi, datang lagi ketiga kalinya. Udah biarin aja. Masa kamu gak kasihan anak kamu yang sudah lama gak jumpa kamu potong? Dasar setan, ambil batu lempar. Nah disinilah diperintahkan, disyariatkan melempar jumroh ketika haji. Jamarat, kalau bahasa Arabnya jamarat, tempat melempar jumroh tiang itu. Tapi ingat ya, sekarang kita melaksanakannya bukan mau lempar setan, hati-hati. Banyak orang salah paham, subhanallah. Ketika kita membimbing haji, Pak, ngapain Pak? Mau cari batu yang paling gede. Wah, itu apa yang paling gede? Kan mau lempar tiang. Iya, kita mau lempar tiang, tapi batunya nggak usah yang gede-gede banget. Lah, makin gede makin sakit, setan yang dilempar. Bukan setan yang dilempar sekarang, itu memang dulu sebab-sebabnya memang ketika setan menggoda Nabi Ibrahim, betul. Tapi yang sekarang kan cuma pelaksanaan syariat. Setannya memang udah nggak ada. Kasihan kalau batu gede kita ambil, kita lempar, itu kan tiang modelnya seperti ini. Jadi tiang itu ya gedenya lebih gede, cuman maksud saya tiang itu nggak ada penghalangnya. Jadi kalau kita nggak kena tiang, kena orang di sebelahnya. Ini kalau saya lempar sekarang, kalau nggak kena yang di belakang, kalau nggak kena tiang, kena yang di belakang. Kan kasihan kena kepalanya orang, subhanallah, batunya gede lagi. Kan zolim itu, kena saudara, itu nggak boleh, haram. Nah jangan, udah batu kerikil, bismillah. Kalau misalnya nggak kena tiangnya juga nggak kena orang, nggak sakit kan? Bismillah kan. Jangan kenceng-kenceng juga, yang penting kena aja. Nah itu jangan sampai keliru. Banyak ada jamaah begitu. Saya lihat, ya Allah, kenapa Pak? Kok susah banget jalannya, berat banget yang dibawa. Isinya apa? Batu gede semua. Bahkan ada yang dia nggak ketemu batu besar, ya nggak ketemu kan, batu kerikil semua. Akhirnya trotoar yang ada di jalan dia pecahin, biar dapat batu gede. Kan trotoar kan semen, batu, dia pecah. Jangan Pak, itu merusak fasilitas umum, nggak boleh. Ya, nggak boleh, jangan, biarinlah. Batu kerikil aja banyak di jalan, ambil aja, bismillah. Itu cuma hanya perintah pelaksanaan, jangan sampai salah. Nah ini jemaah, kita jangan keliru kalau kita belajar agama. Insya Allah kita mengamalkan ibadah dalam agama ini nggak keliru. Banyak orang keliru sekarang, coba antum perhatikan. Semua, jangan, bukan hanya Indonesia, semua negeri, rata-rata semua keliru, salah paham, karena mereka jauh dari ilmu. Ketika tawaf di Ka'bah, ya kan? Habis tuh Ka'bah diusap-usap, dicium-cium, dijilat-jilat. Jamaah, kita diperintahkan tawaf, bukan ngejilat, bukan mencium, bukan sampai menyobek-nyobek. Kadang disobek itu apa, kiswahnya Ka'bah itu biasa, itu benda, itu makhluk ciptaan Allah. Tapi kenapa kita tawaf di rumah Allah? Karena Allah yang suruh. Jadi harus paham maksudnya apa kita tawaf itu. Bukan maksud berarti Ka'bah itu punya keistimewaan ataupun kemuliaan. Enggak, dia itu menjadi mulia. Kenapa jadi mulia? Karena Allah yang suruh. Oleh karena itu kalau mau minta kemuliaan, jangan minta sama Ka'bah, minta sama Allah langsung. Karena Ka'bah itu jadi mulia karena apa? Karena perintah Allah. Kalau Allah nggak suruh, itu Ka'bah cuma batu doang. Nah, ini harus paham, jangan salah paham. Ya, begitu juga Hajar Aswad. Kenapa kita cium? Kenapa? Bukan karena dia punya kehebatan itu batu, bukan. Tapi karena Allah yang suruh, karena kita hamba Allah, taat sama Allah. Allah suruh cium, cium. Berarti yang punya keutamaan dan kemuliaan siapa sebenarnya? Allah, karena kita itu melaksanakan perintah Allah. Adapun kalau Allah nggak suruh cium Hajar Aswad, itu cuma batu doang, nggak ngapa-ngapain. Nah, harus paham ya. Banyak orang salah paham, pergi ke Ka'bah sana, pergi umroh, pergi haji, nggak paham ilmu. Akhirnya dia lakukan, ini syirik. Sama aja berarti kita minta kehebatan yang ada di batu itu nggak punya kehebatan. Batu itu nggak ada keistimewaan. Yang punya istimewa Allah. Allah kasih keistimewaan ke batu itu. Berarti yang punya istimewa asal usulnya siapa? Allah. Ya mintalah sama Allah. Minta sama Allah. Nah, begitu yang paham, begitu yang benar. Pemahaman yang benar adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang memberikan keistimewaan pada benda tersebut dan kita hanya melaksanakan perintah Allah. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu mau disembelih, ya, ternyata Allah memanggil. Wahai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintah. Allah gantikan dengan seekor domba. Masya Allah. Nah, ini kisahnya bisa ditanggungjawabkan di dalam Al-Quran. Jadi ini bukan dongeng. Silakan bagi yang bisa membuka surat As-Saffat, ya, surat As-Saffat ayat 102 sampai 111.
Ini ayat tentang yang kita cerita barusan tadi. Karena kita udah bilang, ini bukan cuma dongeng, ini bukan dongeng, ini bukan hanya didengar aja, bukan, tapi kita ingin mengkaitkannya dengan Al-Qur'an karena kehidupan Rasulullah adalah kehidupan Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat As-Saffat ayat 102 sampai 111. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'ma satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzabhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Mungkin kita tutup dengan ayat ini ya, karena sudah pukul 17 tadi di awal kita disampaikan bahwasannya 1 jam kita memberikan materi dan 1 jam kita jadikan sesi tanya jawab. Atau sesi tanya jawabnya berapa? 1 jam atau 1 jam lebih? Yang 1 jam materi, 1 jam tanya jawab. Ya, insya Allah ya. Jadi sama 1 jam 1 jam. Atau kalau memang 1 jam setengah materi boleh, atau setengah jam lagi baru tanya jawab. Tafadhol, barakallahu fikum, terserah antum aja. Ya. Baik. Jadi kita tutup dengan ayat ini, insya Allah pembahasan sirah nabawiyah kita, dan akan kita sambung insya Allah di pertemuan yang akan datang, yaitu bagaimana setelah kota Mekah terbentuk, setelah kejadian-kejadian yang kita sampaikan tadi tentang sesembelihan, kemudian nanti kita akan sampaikan juga tentang bagaimana Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Nah, kemudian gimana ceritanya kok bisa jadi musyrikin? Kan tiba-tiba kita dengar musyrikin Quraisy. Dari mana ini asal usulnya? Nah, itu yang akan kita bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang, yaitu hari Rabu insya Allah ta'ala. Baik, apa kata Allah ayat yang kita baca tadi? Ketika sudah sampai usianya sa'ya. Nah, jadi sa'ya ini di sini dalam terjemahan Al-Qur'an dikatakan yaitu ketika sudah berumur sanggup ya. Tetapi maksudnya di sini kalau kita ikuti riwayat yang tadi kita sampaikan, artinya ketika sudah sampai 40 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Ini riwayat 40 tahun. Ketika sudah sampai 40 tahun, maka Ibrahim berkata kepada anaknya, "Aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelih engkau, apa yang kau lihat wahai Nabi Ismail? Pendapatmu apa?" Maka kata Nabi Ismail, "Ya wahai ayahku, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu dan engkau akan menjumpai aku menjadi orang-orang yang sabar." Ya, menjadi orang-orang yang sabar. Kemudian ketika Nabi Ismail sudah diletakkan tempat penyembelihan dan ketika pedangnya sudah sampai di lehernya Nabi Ismail mau dipotong nih, maka tiba-tiba ada panggilan, yaitu Allah yang memanggil, "Wahai Ibrahim, engkau sudah membenarkan perintah yaitu berupa mimpi yang kami berikan, maka kami akan berikan balasan untuk orang-orang yang berbuat baik." Maka ketika itu kami gantilah Nabi Ismail dengan sebuah kambing dan kemudian disembelih dan kami jadikan untuk Nabi Ibrahim orang-orang setelahnya. Maksudnya di sini apa? Maksudnya setelah Nabi Ibrahim menyembelih domba atau kambing yang tadi digantikan oleh Allah yang seharusnya Nabi Ismail, nah di sini Allah sisakan lagi apa? Berupa pahala jariah untuk orang-orang setelahnya. Nah, ini yang kita bilang tadi. Semua yang menyembelih, semua yang berhaji, semua yang berumrah, semua yang sa'i, semua yang tawaf ngalir kepada keluarga Nabi Ibrahim. Karena keluarga Nabi Ibrahim yang pertama kali mencontohkannya. Makanya jamaah sekalian, antum jangan ya malas-malas. Kalau memang misalnya ini mah kecil, nggak sepele. Tapi kalau itu kebaikan, contohnya Masya Allah seperti meletakkan parfum, mana lihat ada parfum di situ di balik-balik tiang, atau seperti memberikan sedekah di hari-hari selain bulan Ramadan, contohnya sedekah makan setiap hari, jangan hanya hari Jumat. Nah ini kan jemaah kalau hari Jumat kasihan orang laparnya tunggu tiap Jumat doang. Ya kalau memang nggak mampu ya nggak apa-apa, tapi kalau mampu ya bisanya kasih tiap hari. Lah kan cuma nasi bungkus kan nggak beberapa, walaupun kecil. Coba lihat, modalnya kecil keluarga Nabi Ibrahim apa? Taat, dengar. Tapi sampai hari kiamat pahalanya. Karena dia menunjukkan yang pertama kali. Nah antum kalau menunjukkan yang pertama kali perbuatan seperti itu, seperti meletakkan parfum, seperti memberikan makan siang setiap hari, antum yang pertama kali tunjukkan di tempat ini dan diikuti terus sama orang, walaupun antum sudah mati ngalir pahalanya. Tapi yang penting jangan berhenti. Kalau memang kebaikan terusin aja. Jangan takut Allah nggak akan sia-siakan, walaupun cuma sebesar biji sawi kebaikan Allah ganti.
Jangan takut, Allah balas, karena Allah tidak mungkin mensia-siakan perbuatan amal ibadah hambanya. Karena itu sudah janji Allah, Allah akan menggantinya. Ya, coba lihat. Kami ganti kepada engkau wahai orang-orang yang baik, yaitu Nabi Ibrahim, yaitu orang-orang setelahnya. Setelahnya itu semua ngalir pahala untuknya. Nabi Ibrahim dan keluarganya. Salamun ala Ibrahim, selamatlah atas Nabi Ibrahim. Begitulah kami membalas orang-orang yang baik, dan mereka Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Coba lihat, ya disia-siakan sama Allah. Modalnya nggak banyak, perempuan lemah, baru punya anak, kelaparan, kehausan, tapi dia taat, dengar, patuh, ngalir sampai hari kiamat. Orang sa'i terutama untuk hajat dan seluruhnya ibadah haji dan umrah untuk keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah lumayan panjang kita sampaikan materi ya, dan sudah pukul 17:05. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita pada kali ini, yaitu tentang sirah nabawiyah. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang di hari Rabu khusus bulan Ramadan, yaitu masuk ke dalam pembahasan bagaimana bisa kesyirikan masuk ke kota Mekah, bahkan orang-orang Mekah menjadi musyrik. Nah, itu akan kita bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.